apa yang terjadi di Sri Lanka bukan berarti tidak akan terjadi di Indonesia. Kita juga punya persoalan yang sama dengan Sri Lanka dalam hal hutang, ya, hutang Sri Lanka dan hutang kita juga meningkat. Ya, topik kita berikutnya itu tentang apa yang terjadi di Sri Lanka, ya, negara Sri Lanka yang ekonominya sedang jatuh, ya, sedang jatuh terpuruk dan kondisi negaranya sedang kacau, terjadi instabilitas. Mungkin bisa ada yang mau ditampilkan infografis terkait dengan yang terjadi di Sri Lanka. Silakan. Ya, negaranya dikatakan bangkrut dan Sri Lanka mundur. Nah, ini kan banyak faktor, ya, yang kemudian mengakibatkan Sri Lanka ini lagi jatuh negaranya, ya, bahkan kepemimpinannya mundur. Nah, ini seperti apa nih, Bang Matur, kita ya, sekarang melihatnya? Satu fenomena di Sri Lanka itu yang sangat memprihatinkan kita, ya, bahwa terakhir ini dalam rangka memperketat keuangan negaranya, Sri Lanka itu menghentikan proses sekolah. Jadi sekolah itu ditutup dengan alasan bahwa sekolah itu membuang-buang energi, dalam arti bensin dibuang, ya. Jadi mereka tutup sekolahan. Jadi sekolahan di sana ya tidak berfungsi, close, ya, kalau kita bisa lihat. Nah, ini kalau yang kedua adalah antrian di pom bensin di Sri Lanka itu sudah mencapai 20 km. Dan pemerintah Sri Lanka mengatakan kami tidak punya cadangan minyak bahan bakar lagi. Kalaupun ada, nanti 3 hari ke depan. Itu minyak bantuan dari pemerintah India dan juga dari Rusia akan hadir. Nah, di saat yang sama, kita juga dapat informasi bahwa IMF, ya, itu punya keinginan untuk membantu, untuk membail out Sri Lanka. Tentunya IMF ini juga biasanya menerapkan satu persyaratan gitu, diantaranya adalah bagaimana ke depan Sri Lanka ini menjadi negara yang sehat. Gitu. Nah, saya kira apa yang terjadi di Sri Lanka bukan berarti tidak akan terjadi di Indonesia. Kita juga punya persoalan yang sama dengan Sri Lanka dalam hal hutang, ya, hutang Sri Lanka dan hutang kita juga meningkat. Yang kedua, kita juga sama-sama tergantung kepada impor dari BBM. Ya, Indonesia juga tergantung impor BBM. Belum lagi di Indonesia juga mengalami kenaikan harga-harga, ya, baik itu karena kegagalan panen seperti cabai, ya, kemudian daging karena ada penyakit virus PMK. Harga-harga ini mulai naik. Dan bisa jadi kita tidak punya kemampuan untuk mengimpor barang-barang itu karena terjadi inflasi di dunia yang luar biasa. Dan karena satu sebab rupiah kita juga rupiah kita melemah sehingga biaya impor juga jauh lebih mahal dibandingkan kita memproduksi di dalam negeri misalnya. Nah, ini kita harus pelajari, kita harus dalami, dan ini kita harus antisipasi, ya. Saya kira kita tidak mau, ya, mengalami sekolah harus tutup, ya, layanan publik tutup, kantor-kantor lurah tutup, pom bensin antrian di mana-mana, karena kita tidak mau belajar dari yang telah sedang terjadi di Sri Lanka gitu. Nah, saya kira kita nih harus cepat, ya. Saya termasuk orang yang tidak puas, ya, dengan narasi-narasi pemerintah karena tidak ada narasi-narasi tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi yang cukup berkesan begitu. Misalkan menangani kenaikan harga-harga barang ini bagaimana? Cabai, daging. Pemerintah mengatakan kita siap melakukan impor cabai dengan daging misalnya. Nah, saya kira ini kan impor ini kan bukan solusi terhadap ketahanan pangan, ya kan? Malah dengan impor itu malah kita semakin tergantung dengan negara luar gitu. Nah, saya kira ini harusnya ada satu terobosan kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah bahwa dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga BBM dan juga kenaikan harga-harga pangan, kita memulai satu program yang namanya program resiliency, program ketahanan.
Dua yang kita akan pegang, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dan itu di breakdown gitu loh. Nah, saya tuh berharap begitu. Cuman saya kira ini orang malah ngeributinnya mengenai koalisi partai politik, ya kan? Udah masuk ke tahun padahal masalah kenaikan harga, kenaikan BBM ini sudah di ambang mata, udah di depan mata. Pertamina defisitnya udah 191 triliun. Ya, belum lagi ada cicilan hutang sekitar 90 triliunan yang belum dibayar oleh pemerintah. Nah, ini semua saya kira menambah beban dan harusnya menjadi concern. Priority of concern dari pemerintah ini harusnya ini. Tapi kan media kita disibukkan siapa yang akan menggantikan Pak Jokowi, apakah Ganjar dengan dan sebagainya, Burisma Puan dan sebagainya. Itu saya kira perlu kita kurangi bobot minimal pembuat pemberitaan di publiknya, tapi kita harusnya berpikir mendorong supaya pemerintah ini punya satu program ketahanan pangan, ketahanan energi gitu yang diumumkan. Ini loh paketnya, kita butuh partisipasi dari masyarakat misalnya. Saya kira itu yang dibutuhkan saat ini, Bro. Demikian. Oke. Bang Ramli mungkin akan ada tambahan terkait apa yang terjadi di Sri Lanka? Saya kira saya tambahkan saja soal Sri Lanka, Ceylon itu namanya Ceylon itu. Ini kan sebuah negara pulau yang kecil, yang hampir tidak ada pendukung dari pulau-pulau lain. Pulau intinya itu Sri Lanka itu sendiri, Pulau Ceylon itu. Jadi memang kenapa kok tiba-tiba bangkrut, sementara yang membangkrutkan itu adalah dari persoalan pembangunan hutang mereka, cara mengelola hutang yang salah kelola. Kan sebenarnya itu kan lebih apa namanya, harusnya kan lebih mudah dikelola karena terfokus kan pada pulau itu. Beda dengan di Indonesia ini kan bertebaran segala macam. Jadi sehingga tingkat kesulitan untuk memainkan peran-peran yang seperti itu memang besar sekali. Tetapi yang kita heran itu Sri Lanka bisa bangkrut, itu yang sangat menganehkan saya. Nah, berarti apa yang terjadi? Berarti memang dari manajemen negaranya itu buruk. Itu harus akui. Itu manajemen negara sangat buruk sekali. Karena itu kan semua dilihat sama saja dengan itu, sama dengan kota, sebuah kota pulau itu sebenarnya. Kan harusnya interaksi masyarakat dengan itu kan lebih dekat. Kalau dibandingkan dengan Indonesia kan ini sangat susah tingkat kesulitannya, ya kan, dengan beribu pulau dengan segala macam itu pasti lebih sulit manajemen negara itu. Tapi taruhlah bahwa apa yang terjadi di Thailand itu menjadi pelajaran, dan ini yang harus menjadi kacamata kita untuk membuka mata dengan selebar-lebarnya, bahwa tetap kuncinya apapun bentuknya pengelolaan manajemen negara itu harus transparan. Tak bisa dengan model kayak sekarang kita ini. Lebih banyak manajemen negara ini berada, kalau saya bisa katakan bahwa ini adalah transaksi di bawah meja. Jadi yang berkembang di Indonesia itu lebih banyak namanya apa istilahnya, bisnis underground itu loh. Transaksi di bawah meja lebih banyak. Jadi narkoba, mogel, ya itulah yang ada sekarang di Indonesia itu. Jadi bagaimana kita mau mengelola sebuah negara besar ini dengan sistem manajemen negara yang seperti itu, yang lebih besar, transaksinya semua perdagangan itu di bawah meja. Ya, jadi istilah saya itu ya underground ekonomi itu tidak kelihatan, tidak transparan. Belum lagi sistem pengawasan yang amburadul, belum lagi tidak didukung dengan peraturan yang konsisten. Mana ada peraturan yang mengabaikan pertanggungjawaban. Ini kan konyol untuk mengelola sebuah negara begini besar dengan pola-pola seperti itu. Itu aja yang saya ingin peringatkan. Siap Bang Ramli, sudah tertangkap poinnya yang ingin disampaikan. Jadi semoga Indonesia mesti belajar banyak ya tentang apa yang terjadi di Sri Lanka.